Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judul PPT kami ialah Model Spektra Elemen hingga di Selat Makassar. Adapun nama-nama kelompok dalam kelompok kami yaitu Rama, Novita, Boy Putra, Juta Leona, dan saya sendiri Debbie Suryani. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh saudari saya yaitu Rama. Waktu dan tempat persilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama. Salah satu skema penyelesaian persamaan model regional dengan spektral elemen Ocean Model atau yang disingkat dengan SEOM yang dikembangkan oleh Rutgers. SEOM adalah sebuah tipe HP model dari elemen hingga finite elemen, yaitu mendekati solusi dengan apa yang disebut dengan unstructured grid of quadrilateral elements. SEOM sendiri dapat mensimulasi secara akurat gelombang dan arus dalam batimetri yang kompleks. Hal yang menarik dari penerapan model SEOM adalah dapat melihat dinamika propagasi gelombang Kelvin dari Samudra India ke perairan Indonesia. Langkah pertama untuk melihat propagasi gelombang Kelvin dari Samudra India ke perairan Indonesia adalah dengan membangun grid elemen hingga ke Samudra India Timur sampai Laut Sulawesi, yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu pengertian propagasi gelombang Kelvin. Propagasi gelombang Kelvin adalah perlambatan gelombang skala besar yang terdapat di atmosfer, bumi, dan lautan. Berikut adalah gambar simulasi SOEM untuk propagasi gelombang Kelvin dengan periode 50 hari yang menjalar dari Samudra India menyusur pantai Sumatera, Jawa, dan masuk ke perairan dalam Indonesia melalui Selat Lombok. Berikut juga adalah gambar propagasi gelombang Kelvin masuk ke perairan Indonesia. Gambar pertama yaitu gambar amplitudo gelombang dan gambar yang kedua yaitu gambar sistem arus. Sistem arus dan amplitudo gelombang Kelvin pada eksperimen model ini sesuai dengan hasil observasi di Selat Makassar. Simulasi juga menunjukkan bahwa gelombang Kelly yang masuk ke perairan Indonesia dapat mereduksi transport arus lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika arus laut. Yang pertama, angin. Semakin cepat angin berhembus, maka semakin besar pula gaya gesekan yang terjadi di permukaan laut. Ada 3 jenis angin yang dapat menimbulkan arus laut, yaitu angin muson, angin pasat, dan angin barat. Yang kedua, perbedaan kadar garam. Air laut yang mempunyai kadar garam tinggi memiliki massa jenis yang lebih besar, berlaku sebaliknya. Air laut yang disebabkan oleh perbedaan kadar garam dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu arus atas dan arus bawah. Yang ketiga, perbedaan temperatur. Berdasarkan temperaturnya, arus laut dibagi menjadi 2, yaitu arus panas dan arus dingin. 2 arus tersebut terjadi ketika ada perbedaan temperatur air laut dengan daerah di sekitarnya. Contoh arus dingin, arus Oyashio, dan arus California, arus panas, arus Teluk, dan arus Kuroshio. Yang terakhir yaitu gelombang. Gelombang merupakan salah satu gejala alam berupa kenaikan dan penurunan air secara periodik. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.